Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Okti Ramadhani dengan NIM 250301010015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan materi ruang lingkup ekonomi mikro. Saya mulai dari pengertian ekonomi mikro. Untuk ekonomi mikro mempelajari cara individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi. Nah, keputusan tersebut diambil untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan yang beragam. Yang kedua adalah fokus ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Nah, ilmu ini membahas interaksi antara konsumen dan produsen dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Untuk ruang lingkup ekonomi mikro. Untuk ruang lingkup ekonomi mikro mencakup yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua adalah perilaku produsen, yang ketiga adalah permintaan dan penawaran, yang keempat adalah harga, dan yang terakhir adalah mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi. Perilaku konsumen sendiri membahas tentang kegiatan perusahaan dalam seseorang menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Konsumen berusaha memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Untuk perilaku produsen yaitu membahas tentang kegiatan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Produsen berusaha menentukan jumlah produksi yang tepat agar memperoleh keuntungan. Untuk permintaan penawaran, baik untuk permintaan adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dijual oleh produsen dalam suatu pasar. Harga dan mekanisme pasar. Harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar sendiri berperan dalam menentukan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Untuk struktur pasarnya sendiri, struktur pasar menunjukkan keadaan persaingan dalam suatu pasar. Perbedaan struktur pasar mempengaruhi cara produsen untuk menentukan harga dan jumlah produksi. Ada faktor produksi dan peran pemerintah, yaitu faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan seperti pajak, subsidi, dan pengaturan harga agar kegiatan pasar berjalan dengan baik. Pada studi kasusnya adalah seorang pedagang gorengan yang mengalami kenaikan biaya produksi akibat harga minyak yang naik. Setelah pemerintah memberikan subsidi minyak, pedagang tidak menaikkan harga jual agar pembelinya tetap banyak. Pada kesimpulannya adalah ekonomi mikro membahas kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan perusahaan. Pemahaman ekonomi mikro membantu menjelaskan proses terbentuknya harga dan kegiatan pasar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.